Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Berhenti menyalahkan orang lain karena itu tidak akan mengubah keadaan. Hai, welcome back lagi ke channelku. Kali ini aku kasih trik gimana caranya membuat empek-empek adaan itu tidak gampang kempis kalau sudah dingin. Bahan-bahannya semua udah aku siapin. 250 gram daging ikan tenggiri. Kalau nggak ada bisa gunakan yang gabus ya, atau ikan gabus, ikan kakap juga bisa. Kemudian nih ada santan instan kurang lebih sekitar 40 ml. Aku campur dengan air, totalnya 100 ml. Kemudian ini ada garam dan kaldu jamur. Untuk resep lengkapnya nanti di deskripsi box. Kemudian ini ada lada bubuk. Kemudian ada bubuk bawang putih. Kemudian ada irisan bawang merah. Ini dia yang jadi khas dari empek-empek adaan. Wangi. Santannya dan bawangnya itu enak banget. Oke, dan jangan lupa kita juga punya tepung tapioka. Kalau nggak ada tepung tapioka itu nggak akan jadi. Jadi tepung tapiokanya ini tidak akan kita pakai sebanyak kita membuat empek-empek kapal selam ataupun empek-empek lenjer. Ini akan kita pakai sedikit saja. Pilih tepung tapioka yang bagus. Oke, kita mulai aja. Langsung dimasukkan santan instan dan air yang totalnya 100 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam daging ikan dan diaduk. Jadi kalau misalnya mau gunakan santan dari kelapa fresh, sama aja takarannya 100 ml. Tapi pakai santan yang kekentalannya sedang. Oke, seperti ini. Kalau sudah tercampur dengan rata, baru masukkan garam, kaldu, dan semua bahan yang lainnya. Jadi ini nanti akan aku sharekan triknya gimana supaya empek-empek adanya itu kalau udah dingin dia nggak menciut. Oke, ini masukkan garamnya. Nah, karena penggunaan air di sini tidak sebanyak penggunaan empek-empek kapal selam, lenjer, atau take one ataupun model. Jadi ini garamnya ini nggak usah dimasukkan semuanya. Jadi nanti garamnya ikutin aja resep yang aku cantumkan di deskripsi box. Atau nanti bisa lihat di resep yang aku sharekan. Kemudian masukkan lada bubuknya. Ini lada bubuknya ini untuk menutupi aroma amis ikan dan juga bubuk bawang putih sama juga fungsinya untuk menutupi aroma amis dari ikannya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan ikan yang segar, kita nggak usah khawatir ada aroma amis dari ikannya. Jadi amis ikan yang segar itu beda. Jadi pilih daging ikan yang fresh ya, jangan yang udah kurang bagus. Oke, ini udah seperti ini. Jadi adonannya itu nggak terlalu cair dan juga nggak terlalu padat. Kalau mau ditambahkan sedikit lagi air masih bisa ya. Tuh, seperti ini. Kalau mau nambahin lebih kurang sekitar 10 ml aja. Nah, diaduk sampai rata seperti ini. Kemudian dimasukkan irisan bawang merahnya. Aku nggak pakai daun bawang karena kalau menggunakan daun bawang biasanya dia akan lebih cepat gosong saat kita goreng. Jadi ini kurang lebih sekitar 3 buah bawang merah yang diiris. Diaduk. Tuh. Ada juga resep yang aku pernah sharekan, aku gunakan tepung terigu. Supaya saat kita goreng dia tidak meletup atau tidak meledak gitu ya. Tapi kalau resep yang satu ini walaupun nggak menggunakan tepung terigu, saat menggoreng dia juga nggak meledak karena kandungan airnya lebih dikit di sini. Oke, ini diaduk aja sampai rata.
Untuk tepung tapiokanya dimasukkan kurang lebih sekitar 3 sendok makan aja, sampai adonannya ini bisa dibentuk. Tapi ini cara bentuknya, kita akan bentuk seperti membuat bakso. Oke, aku aduk dulu sampai rata, be right back. Kira-kira adonannya sekental ini. Dan sekarang minyaknya udah dipanaskan, tapi jangan sampai terlalu panas. Karena kalau terlalu panas, nanti saat kita menggoreng, bagian dalamnya itu belum mateng, bagian luarnya itu udah sampai gosong. Jadi seperti ini, apinya kecil aja ya. Jadi dibulatin seperti kita membentuk bakso. Jadi kita membuat bakso ikan atau bakso ayam, seperti ini caranya. Oke, apinya kecil aja, jangan terlalu gede. Digoreng sampai warnanya kecoklatan. Karena ini kita buatnya 250 gram daging ikan, itu hasilnya nggak terlalu banyak ya. Lebih kurang sekitar 12 buah atau 14 buah aja. Jangan lupa dibolak-balik ya, dibolak-balik supaya nggak satu sisinya itu gosong. Yang pasti amankan dengan api yang kecil. Walaupun saat kita membentuknya tadi nggak terlalu bulat, tapi nanti saat selesai aku akan tunjukkan triknya gimana supaya dia akan membulat. Jadi seperti ini. Untuk empek-empek adaan ini, kalau kalian mau simpan untuk frozen bisa ya. Tapi kalau misalnya mau langsung digoreng, langsung makan ya bisa juga. Kenapa enggak ya? Untuk frozen itu gorengnya jangan sampai terlalu coklat. Jangan sampai terlalu gelap warnanya. Karena nanti kan akan digoreng lagi. Tapi kalau misalnya ini sekali makan, langsung kita goreng, langsung kita makan, itu warnanya bisa dibuat lebih coklat. Jadi lebih wangi ya. Nah seperti ini, yang pastinya apinya itu kecil. Karena kita nggak mau bagian dalamnya itu nggak mateng, bagian luarnya itu udah gosong. Jangan lupa terus-terus dibolak-balik. Oke, be right back. Yup, ini dia triknya. Setelah coklat warnanya, kita angkat, kemudian kita terus digerak-gerakkan di satu wadah yang agak bulat seperti ini. Jadi saat kita goncang-goncang ini, adonannya itu empek-empek adaannya itu akan membentuk bulat dengan sendirinya dan memadatkan diri ya. Believe it or not, tapi memang ini terbukti ya, seperti ini. Goncang-goncang, goncang-goncang sambil kita juga tiriskan minyak yang ada di empek-empek adaannya. Biasa ya, yang namanya gorengan itu biasanya suka ada minyak yang mengendap. Dan jangan lupa juga pergunakan minyak goreng yang lebih bagus, karena ada minyak tertentu yang memang nggak bisa memang akan menyerap minyak ya, akan menyerap minyak. Nah seperti ini, kelihatan ya bentuknya udah bulat. Nah kalau sudah, tinggal disajikan. Antara percaya dan tak percaya, tapi memang seperti itu. Jadi inilah trik cara menggoreng atau membuat empek-empek adaan yang walaupun sudah dingin dia nggak akan menciut. Oke, semoga trik yang aku sharekan ini boleh bermanfaat. Buat yang baru nemu channelku, jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian gak ketinggalan. Siapa tahu ya yang aku sharekan boleh bermanfaat buat kalian. Tunggu aku di video aku selanjutnya. Thank you yang udah support aku selama ini. Dukung aku terus supaya aku tambah semangat lagi berbagi resep dan pengalamanku. Oke, akhir kata dari pertemuan kita kali ini. Thank you for watching. See you. Bye-bye.